Kana idza ja'ahu amrun yusarru bihi, adalah senantiasa Nabi idza ja'ahu, apabila datang kepadanya, amrun yusarru bihi, satu perkara yang menggembirakannya, kharra sajidan, beliau jatuh dalam keadaan sujud, syakiran lillahi azza wa jalla, dalam keadaan bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Adalah senantiasa Nabi apabila datang kepadanya satu perkara yang menggembirakannya, satu perkara yang menyenangkannya, maka beliau langsung sujud. Sujudnya itu adalah ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi adalah manusia yang pandai bersyukur atas kenikmatan yang didapatkan. La yaqillu qalilu amalin yutaqabbal, li'anna husnal a'mal dalilun ala husnil ahwal. Tidak akan menjadi sedikit amalan yang sedikit yang diterima, karena baiknya amalan menunjukkan atas baiknya keadaan. Amalan ibadah apa saja, kalau sudah diterima, maka itu akan menjadi besar. Dan kenikmatan apa saja yang diikat dengan syukur, maka kenikmatan itu akan terus ada langgeng pada diri kita. Idza kunta fi ni'matin far'aha, li'annal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau engkau saat ini berada satu kenikmatan hidup yang kau raih, dan engkau ingin kenikmatan itu terus terwariskan untuk anak cucu keturunannya, maka segera ikat kenikmatan itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan itu akan menjadi langgeng, kenikmatan itu akan menjadi terwariskan untuk anak cucu keturunannya. Ketika orang mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Lalu ungkapan syukur itu bagaimana? Asyukru bil lisan, asyukru bil arkan, asyukru bil qalbi. Bersyukur kepada Allah dengan lisan, yaitu sering-sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, asyukru bil arkan, bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, menjauhkan segala larangannya. Yang ketiga, asyukru bil qalbi, bersyukur kepada Allah dengan hati, yaitu meyakini bahwa fama bikum min ni'matin faminallah, apa saja yang ada pada diri kita dari berbagai macam kenikmatan, semua itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Majah an Abi Bakr. Kana idza jara bihi dhahiku, senantiasa Nabi apabila berjalan dengannya tertawa, wado'a yadahu ala fihi, maka beliau meletakkan tangan di atas mulutnya. Apabila berjalan atas dirinya tertawa, beliau apabila tertawa, maka menutupi mulutnya dengan tangan. Dan Nabi itu adalah orang yang selalu tersenyum, yang ketika dipandang oleh siapapun, maka orang yang memandangnya pasti akan senang dan cinta kepadanya. Bahkan ketika datang orang yang buta
yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi berdialog dengan pembesar Quraisy agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Datang orang yang buta bertanya tentang hukum agama, maka Nabi berpaling dan cemberut. Dengan sebab Nabi berpaling dan cemberut, maka turun ayat sindiran dari Allah. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma, masem dan berpaling ketika datang kepadanya orang yang buta. Maka 3 hari 3 malam Nabi nangis menyesali perbuatannya, merasa bersalah, bukan salah. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu bukan kesalahan, tetapi Nabi merasa bersalah. Sehingga dari sini orang itu lebih baik merasa bersalah ketimbang merasa benar. Karena yang namanya iblis bukan hanya menjerumuskan kita kepada jurang-jurang kesalahan, tetapi iblis juga menipu kita untuk selalu merasa diri benar. Nabi tidak melakukan kesalahan, tetapi merasa bersalah. Coba kita bayangin, orang buta dicemberutin. Memang dia tahu? Orang buta dicemberutin, memang dia tahu? Dia nggak tahu. Tapi sebegitunya Nabi menyesal, sebegitunya Nabi menangis, karena Nabi merasa bersalah. Karena hakikat ketika kita berbuat baik kepada manusia adalah kita melakukan kebaikan itu kepada Sang Penciptanya. Dan hakikat ketika kita berbuat buruk kepada manusia adalah berbuat keburukan di hadapan Sang Penciptanya. Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berkata, ma wasaltu ilallahi ta'ala bisyamin naharin wa bi qiyami lailin, walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karami wal judi wat tawaddu'i wa salamati suduri. Aku ini sampai kepada Allah bukan dengan sebab banyaknya puasa di siang hari, bukan dengan sebab banyaknya sholat sunnah di malam hari, tidak. Walakin wasaltu ilallahi subhanahu wa ta'ala, akan tetapi aku sampai kepada Allah dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, bil karomi, dengan sifat kedermawanan. Yang kedua, bitawaddu'i, dengan sifat rendah hati. Yang ketiga, bisalamati suduri, dengan kebersihan hati. Dengan sifat kedermawanan, dengan sifat rendah hati, dengan sifat kebersihan hati, inilah yang menyebabkan aku sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersihan hati itu artinya kagak pernah deket sama orang, kagak pernah benci sama orang. Itu namanya salamatus sudur, selamatnya hati. Gak ada benci, gak ada dengki sama orang. Rawahul